Joao Felix hijrah ke Chelsea, Gareth Bale putuskan pensiun, debut Ronaldo di Arab Saudi langsung lawan Messi, Hugo Lloris pensiun dari timnas Prancis, penyebab kekalahan timnas Indonesia, rumput stadion main-in. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal menjalani putaran ketiga Piala FA 2022-2023 dengan bertandang ke klub milik orang Indonesia Anindya Bakri, Oxford United di Kasam Stadium pada Senin 9 Januari waktu setempat. Pada laga ini Arsenal menang dengan skor telak 3-0. Gol Arsenal dicetak oleh El Neni di menit ke-63 serta brace Edin Ketia di menit ke-70 dan menit ke-76. Atas kemenangan ini, The Gunners melaju ke babak berikutnya dan akan melawan Manchester City. Pada laga Serie A Italia, Atalanta menang 2-1 di kandang Bologna. Riccardo Orsolini membawa tuan rumah unggul di menit ke-6. Akan tetapi, di babak kedua, Atalanta sukses membalikan kedudukan berkat gol dari Teun Koopmeiners dan Rasmus Højlund. Joao Felix dikabarkan telah sepakat bergabung Chelsea dan negosiasi sudah siap di tahap akhir. Jurnalis top Eropa spesialis transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa Chelsea sudah dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Atletico Madrid untuk peminjaman Felix. Felix akan dipinjam hingga Juni 2023 mendatang tanpa opsi permanen. Chelsea akan membayar penuh gaji Felix dan biaya peminjaman senilai 10 juta euro. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, mengundurkan diri sebagai direktur olahraga sementara The Blues. Seperti diketahui, sejak mengambil alih The Blues pada musim panas 2022 lalu, dia memainkan posisi ganda. Kini, pebisnis Amerika itu menyerahkan tanggung jawab ke pihak lain untuk mengurusi perputaran transfer pemain Chelsea. Dengan demikian, Boehly akan kembali fokus di pekerjaan jabatan tertinggi sebagai owner klub. Kapten Timnas Wales sekaligus mantan pemain Tottenham Hotspur dan Real Madrid Gareth Bale pensiun dari sepak bola. Gareth Bale mengumumkan keputusannya gantung sepatu melalui media sosialnya pada Senin 9 Januari malam waktu Indonesia Barat. Gareth Bale menutup karir sebagai pemain klub Major League Soccer atau MLS Los Angeles FC pada usia 33 tahun. Pelatih Al Nassr, Rudi Garcia, mengkonfirmasi laga melawan Al-Ettifaq akan menjadi debut Cristiano Ronaldo di Saudi Pro League. Namun, soal debut pemain di Arab Saudi, CR7 akan langsung melawan kompatriotnya Lionel Messi. Ronaldo direncanakan memperkuat tim gabungan Al-Hilal dan Al Nassr untuk melawan klub yang diperkuat Lionel Messi yakni Paris Saint-Germain pada laga persahabatan 19 Januari 2023. Lionel Messi kembali mendapatkan sebuah penghargaan. Pemain Argentina itu dinobatkan sebagai playmaker terbaik 2022 oleh International Federation of Football History and Statistics atau IFFHS. La Pulga telah mencetak 170 poin di peringkat tersebut. Musim ini, ia telah memberikan 30 assist dan 102 umpan kunci. Pemain urutan kedua adalah Luka Modric. Timnas Portugal sudah menemukan pelatih baru pengganti Fernando Santos. Selecao menunjuk Roberto Martinez yang merupakan ex-pelatih Timnas Belgia. Martinez diberi tugas meloloskan negara semenanjung Iberia itu ke Euro 2024. Debut Martinez pada bulan Maret saat Portugal menghadapi Liechtenstein dan Kepulauan Faroe di kualifikasi Euro 2024. Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi untuk Ketua Umum PSSI-nya Prancis, Noël Le Graët, atas komentar ofensifnya terhadap Zinedine Zidane. Madrid mengatakan ucapan sang presiden tak bisa diterima. Kata-katanya itu menyiratkan tidak ada respek untuk salah satu figur paling diakui fans sepak bola di seluruh dunia, dan klub kami mengharapkan perbaikan segera. Demikian dirilis Madrid. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, minta maaf atas ucapannya. Permintaan maaf tersebut diberikan usai mendapatkan kritik akibat mengejek mantan manajer Real Madrid, Zinedine Zidane. Dalam permintaan maaf yang disampaikan itu, Noël Le Graët berujar jika ia menghargai apa yang telah dilakukan Zinedine Zidane.
Klub Turki Beşiktaş akhirnya buka suara terkait spekulasi masa depan Wout Weghorst. Sebelumnya, pemain milik Burnley itu dirumorkan bisa saja tinggalkan Beşiktaş lebih cepat dari durasi masa peminjamannya apabila MU akan membayar kompensasinya sebesar 2,5 juta euro di Januari 2023. Meski sempat ada pernyataan seperti itu, pihak Black Eagles justru menyangkalnya dan menegaskan kabar tersebut tidak benar karena mereka tidak pernah mempunyai minat untuk melepas pemain berpaspor Belanda tersebut. Winger lincah Manchester United, Anthony, mengungkapkan bahwa dia sempat mengalami kecelakaan mobil setelah kemenangan setan merah atas Wolverhampton Wanderers di Molineux yang digelar saat tahun baru. Dilansir dari Sport Bible Senin 9 Januari. Kecelakaan itu membuat Anthony dikeluarkan dari skuad setan merah saat menang 3-0 atas Bournemouth pada 4 Januari lalu sebelum mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Everton di Piala FA akhir pekan lalu. Berbicara usai pertandingan, Anthony tidak merinci kecelakaan tersebut tetapi menggambarkan hal itu sebagai sesuatu yang mengejutkan. Dia pun bersyukur masih diberi keselamatan. Piala Dunia 2022 menjadi ajang terakhir bagi Hugo Lloris membela tim nasional Prancis. Sebab kiper Tottenham Hotspur itu memutuskan untuk gantung sepatu alias pensiun membela tim nasional di usia 36 tahun. Tercatat, Lloris telah memainkan 145 pertandingan bersama Le Blues sejak debutnya pada 2008 di level senior. Kiper Milan, Mike Maignan, diyakini bakal melanjutkan perannya sebagai kiper utama Prancis. Usai dikabarkan menolak tawaran menjadi pelatih timnas Portugal, Jose Mourinho disebut memilih sikap sama untuk ajakan menjadi pelatih timnas Brazil. Menurut Football Italia, Mourinho punya alasan kuat menolak tawaran melatih timnas Brazil menggantikan Tite. Alasan paling utama adalah Jose Mourinho belum berhasrat melatih tim nasional, alias masih fokus untuk menjadi juru taktik level klub. Kontrak Jose Mourinho bersama AS Roma sendiri masih berlaku sampai tahun 2024. Lukas Podolski terlibat dalam kompetisi Piala Shoensland Racing yang merupakan turnamen amal yang sudah diikuti Podolski selama bertahun-tahun, tetapi pertandingan itu membuat Podolski kehilangan ketenangannya selama laga menghadapi Roodwijs Essen di semifinal. Mantan bintang Arsenal dan Bayern itu lantas dikeluarkan dari lapangan dalam turnamen amal karena marah kepada wasit. Timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar juara Piala AFF. Langkah Garuda terhenti di babak semifinal usai dikalahkan Vietnam lewat 2 gol Nguyen Thanh Linh pada menit ketiga dan menit ke-47. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan, kondisi lapangan di Stadion Mai Dinh jadi faktor yang membuat pemain Timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Coach Tae-yong mengatakan bahwa permukaan lapangan dalam pertandingan tersebut tidak sebagus yang dimainkan di Indonesia. Hal itulah terangnya yang menjadi salah satu alasan mengapa Timnas Indonesia bermain di bawah ekspektasi. Pemilik Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, bakal membeli Tottenham Hotspur. Dilansir dari Sport Bible, ia selaku wakil Qatar Sports Investment telah mengadakan pertemuan dengan Daniel Levy, pimpinan Tottenham Hotspur. Disebutkan bahwa Nasser Al-Khelaifi akan membeli saham klub berjuluk Spurs tersebut. Namun, Nasser Al-Khelaifi hanya akan membeli saham minoritas Tottenham Hotspur saja, alias bukan saham penuh yang dikuasai ENIC Group. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, tak menampik bahwa dirinya memiliki keinginan untuk mendatangkan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Namun, Ten Hag mengisyaratkan bahwa MU tak memiliki cukup uang untuk mendatangkan keduanya. Klub berjuluk Setan Merah itu sendiri saat ini membutuhkan tambahan pemain baru di sektor penyerang tengah usai ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mendesak Manchester United mendatangkan penyerang baru di jendela transfer musim dingin ini. Selain tipisnya komposisi di lini serang, Anthony Martial juga tak bisa terus diandalkan karena kondisinya yang rentan cedera dan belum menemukan performa terbaiknya. Mengingat padatnya jadwal pertandingan, maka Ten Hag merasa MU tak bisa tinggal diam dengan skuad yang ada. Sebab praktis hanya Rashford, Anthony, dan Elanga yang benar-benar siap tempur. Sementara jika mengandalkan pemain-pemain muda dari akademi terbilang riskan.
Pihak Manchester City mengutuk keras nyanyian anti-gay yang disuarakan oleh para supporter di Etihad Stadium. Kejadian tersebut terjadi saat The Citizen menjamu Chelsea di Etihad Stadium pada Minggu 8 Januari dalam laga Piala FA. Pernyataan kutukan dari City ini muncul karena Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA sudah mengambil ancang-ancang untuk menginvestigasi insiden tersebut. Rencana investigasi terhadap seruan itu juga dilakukan FA terhadap klub Premier League lainnya, yakni Everton. Gianluca Sacchi, wasit kontroversial laga Monza versus Inter Milan akhirnya dijatuhi hukuman. Namun, hukuman tersebut tidaklah berat. Oleh Ketua Komite Wasit FIGC, Gianluca Rocci, Sacchi hanya diparkir sepekan. Artinya, ia hanya dipastikan tak memimpin laga pada Giornata ke-18 Serie A. Padahal, Rocci mengakui wasit kontroversial Monza versus Inter itu melakukan setidaknya 2 kesalahan fatal. Pelatih Inter, Simone Inzaghi pun menilai bahwa kegagalan timnya menang atas Monza tak lepas dari faktor kepemimpinan wasit yang sangat buruk. Tottenham Hotspur mengincar David Raya untuk menggantikan Hugo Lloris. David Raya saat ini bermain bersama Brentford. Dikutip Football Espana, Spurs tidak terburu-buru membawanya di bursa transfer Januari. Spurs memilih memantau lebih lama hingga masa transfer musim panas tiba pada pertengahan 2023 mendatang. Selain Raya, Tottenham juga mengincar Jordan Pickford dari Everton. Irving Chucky Lozano adalah salah satu dari sedikit pemain Meksiko yang mengorbit di papan atas sepak bola Eropa. Menjadi bagian penting dalam skema pelatih Luciano Spalletti di Napoli. Mantan pemain muda Pachuca itu masuk dalam radar 2 tim papan atas Liga Inggris yang sama-sama berada di 3 besar klasmen, yakni Arsenal dan Newcastle United. Demikian mengutip kabar dari AS. Untuk saat ini, Chucky belum mengatakan apa-apa tentang rumor tersebut karena dia 100% fokus pada Napoli. 3 pekan setelah kalah di final Piala Dunia 2022 dari Argentina melalui adu penalti, Didier Deschamps mengungkapkan mereka yang bersalah atas kegagalan timnas Prancis juara di Qatar. Ada 5 pemain yang tidak memenuhi tugas di final, ujar Deschamps seperti dikutip dari Marca. Deschamps sendiri merahasiakan nama ke-5 pemain tersebut. Deschamps mengungkapkan kata-kata tersebut tepat setelah memperbarui kontraknya untuk memimpin timnas Prancis hingga Piala Dunia 2026. Selain Wout Weghorst, Manchester United dilaporkan tertarik juga untuk mendatangkan penyerang Inter Milan Edin Dzeko yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Dilansir Sport Bible, peluang Manchester United untuk mendapatkan mantan penyerang Manchester City pun terbuka lebar. Akan tetapi, setan merah tidak sendiri. Raksasa La Liga Spanyol, Real Madrid juga disebut tertarik mendapatkan Dzeko. Klub raksasa Portugal Benfica sedang dalam penyelidikan terkait kasus match fixing alias pengaturan skor. Dilansir dari Sport Bible, Benfica diselidiki dalam kasus match fixing di periode 2016-2020. Seluruh anggota dewan klub pada periode tersebut, dari yang sudah tidak menjabat dan yang masih bertahan hingga sekarang akan diperiksa. Dalam penyelidikan awal dari jaksa yang diberikan akses ke email klub, Benfica diduga mendapat keuntungan dari beberapa hasil penipuan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!